Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Gusten dengan NIM 06061282227019. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang telah diberikan untuk ujian tengah semester dari mata kuliah wordball itu sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu wordball. Wordball adalah permainan tradisional yang dulunya orang-orang yang pengen main golf. Jadi orang-orang dulu yang sederhana lah, orang-orang India gitu ya, orang-orang Taiwan pengen main yang mewah, tapi mereka tidak mempunyai ekonomi yang baik gitu. Jadi diciptakanlah wordball ini di tahun 1990-an, yang dimana penciptanya itu bernama Chong Hee Siang, yang daerahnya daerah Taiwan. Itu di 1990. Wordball itu sendiri adalah permainan tradisional yang mempunyai ataupun alatnya yaitu tongkat kayu dan bola. Jadi untuk singkatan wordball sendiri, word itu adalah tongkat kayu dan ball itu adalah bola gitu. Jadi tongkat kayu yang menyentuh ataupun mengenai bola itu dinamakan wordball. Selanjutnya tahun 1991. Kalau misalkan dari permainan olahraga gitu ya, nggak mungkin nggak ada organisasinya gitu. Jadi tahun 1991 mereka menginisiasi adanya terciptanya federasi wordball itu sendiri yang dinamakan Federasi Wordball Internasional atau disingkat dengan IWBM. Jadi terciptanya organisasi itu tahun 1991 karena permainan ini nggak mungkin nggak ada organisasinya gitu. Jadi diciptakanlah tahun itu. Selanjutnya di tahun 2000-an, setelah banyak gitu ya, banyak problematika yang ada di wordball itu sendiri gitu, tahun 2000-an baru terpikir nih adanya penyebaran wordball itu di Asia Tenggara. Nah, untuk di Asia Tenggara itu sendiri itu di daerah Indonesia dan juga daerah Malaysia dan Singapura. Jadi di tahun 2000-an Taiwan nih kayaknya nggak mungkin nih cuma di Taiwan aja permainan ini gitu, pengen disebarlah di Asia Tenggara. Jadi di Asia Tenggara itu Indonesia, Malaysia dan juga Singapura. Selanjutnya di tahun 2004 ini mereka ini sudah main gitu, sudah 4 tahun gitu ya, 4 tahun bermain wordball di Indonesia, di Taiwan, di Singapura dan Malaysia tadi. Tapi nggak ada persaingan gitu. Masa nih kita cuma main aja gitu, tapi nggak ada kejuaraan-kejuaraan. Di tahun 2004 itu adanya kejuaraan yang dimana pencetusnya itu daerah Taiwan, negara Taiwan, dan di internasionalnya diciptakanlah dan juga diadakanlah permainan ataupun kejuaraan dunia itu di Taiwan sendiri. Selanjutnya berlanjut 1 tahun selanjutnya, Indonesia nih belum ada nih pada tahun 2004 itu, yaitu masih ngirim tanpa organisasi, tanpa adanya wewenang dari kekuasaan pemerintah. Di tahun 2005 terciptalah organisasi federasi yang ada di Indonesia yang disebut dengan singkatannya POWI. POWI itu adalah Federation of Wordball Indonesia gitu. Jadi itulah sejarah dari pemain wordball. Jadi teman-teman sekalian itu harus yang kita ketahui gitu, karena sejarah itu adalah hal yang perlu kita ketahui gitu. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Jadi untuk alatnya sendiri, di sini saya menggunakan gagang sapu ya, karena emang nggak ada alatnya gitu. Jadi untuk tongkatnya sendiri, tongkat kayu itu menggunakan menggunakan bahan kayu gitu. Bentuknya hampir sama dengan ini, tapi kayak bentuk pemukul gitu. Bentuk pemukul yang dimana untuk mengenakan bola tepi. Di sini saya menggunakan botol ya, botol untuk bahan bolanya, yang dimana bahan bola ini itu bulat ya, bulat kayu yang dimana sangat melingkar. Ukurannya kayak ukuran kelereng yang besar gitu, malah lebih besar lagi, kayak apa ya, intinya lebih besar lagi lah untuk ukuran bola sendiri. Kalau untuk apa ya, gaya permainannya sendiri itu ada alatnya dulu, pertama tadi tongkat kayu, terus ada bola. Selanjutnya kita itu selain kita ada kayu dan bola tadi, perlu juga ada sasaran gitu. Sasaran di mana bola ini bakalan mengenai sasaran mana gitu. Inilah mungkin kita ambil contoh, nggak apa-apa ya, ambil contoh botol lagi untuk sasaran sendiri. Jadi untuk kita langsung ke permainannya ya, permainannya yang dimana
menggunakan kayak kita mukul sesuatu lah ya. Jadi posisinya tuh segini, kaki di depan lah, di depan bola, dan juga tongkat ini harus di bawah pusar kita gitu. Kita kayak menunduk lah, menunduk untuk mengambil ancang-ancang pada saat pemukulan gitu. Dan juga pegangannya ada bermacam-macam gitu. Ada pegangan yang di atas, di tengah, dan juga di daerah yang bawah tengah lagi gitu, di daerah yang lebih bawah lagi. Tapi itu tergantung dari jarak yang pengen kita kuatkan gitu, pengen kita tempuh. Kalau misalkan emang jaraknya pengen jauh gitu ya, pengen jauh, kita ambil daerah yang paling ujung, karena ayunannya juga lebih jauh gitu. Kalau kita pengen ngambil daerah menengah gitu atau jarak yang menengah, kita ngambil daerah yang tengah gitu. Namun kalau misalkan untuk mengenai suatu sasaran tadi, itu diprioritaskan untuk mengambil daerah yang bawah gitu. Ini untuk daerah yang di atas ya, di atas kita harus megang kayak gini, gitu untuk gayanya sendiri. Dan yang di bawah sama aja dengan hal itu juga. Dan juga untuk sasarannya, bentuknya itu kayak ada bentuk yang dimana kayak gawang lah, gawang kecil gitu. Jadi bola itu harus memasuki gawang, itu menjadikan tolak ukur dari keberhasilan dari pemain U20 sendiri. Mungkin itu sih dari penjelasan saya terkait sejarah, terkait alat-alat yang ada di woodball itu sendiri, dan juga permainan-permainan woodball itu sendiri, bagaimana caranya gitu. Mungkin itu sekian saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.